pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh ya. Hampir lupa. Lalu pengaturan metabolisme tubuh ya. Ada yang paham arti metabolisme? Akila pernah dengar? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar tapi kalau disuruh jelasin agak bingung ya. Iya. Metabolisme itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh ya, pemecahan dan penyusunan suatu zat. Oke, lalu makanan juga fungsinya adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh serta untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit. Nah, lalu makanan seperti apa sih yang baik buat kita gitu ya? Siapa yang masih suka makan makan mie pakai nasi? Mie goreng di samuan, guys. Wah, itu baik tidak? Itu tidak termasuk ke dalam makanan yang baik. Tadi Gia geleng-geleng, kenapa tidak baik Gia? Karena itu Bu, kan mie sama nasi dua-duanya karbohidrat, terus jadi kelebihan kandungan karbohidratnya dan nggak ada sayuran, protein segala macam. Tidak tergolong pada makanan baik karena gizinya tidak seimbang gitu ya. Kebanyakan karbo. Nanti ujung-ujungnya gendut gitu ya. Kalau kelebihan kan disimpan jadi lemak gitu ya. Nah, kalau dulu waktu saya sekolah dikenal 4 sehat 5 sempurna makanan yang baik itu ya. Tapi kalau sekarang makanan yang baik itu adalah makanan yang bersih, higienis ya, sehat dan bergizi seimbang. Bergizi seimbang itu harus mengandung apa saja? Nah, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Diusahakan ya, setiap kita makan itu mengandung zat-zat tersebut. Zat makanan ini berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh itu digolongkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Dari istilahnya saja kita bisa lihat ya, makro besar berarti ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Nah, yang termasuk ke dalam makronutrien adalah karbo, lemak, dan protein ya. Karbohidrat dan protein itu dalam 1 gramnya mampu menghasilkan kurang lebih 4 kilokalori. Kalau di beberapa buku ada yang menuliskannya 4,2 gitu ya. 4,2 kilokalori. Sedangkan lemak ini menyumbangkan 2 kali lipat kilokalori ya. Jadi kalau kamu lagi diet, kurangi lemak gitu ya. Dan jangan banyak-banyak makan karbo juga begitu. Nah, karena Bu Iin sudah masuk di teori ya, karbohidrat dipecah menjadi apa? Bentuk paling sederhana dari karbohidrat disebut dengan apa? Ada yang masih ingat? Nadia, coba. Sudah masuk ke sini belum, Bu Iin? Glukosa, Bu. Iya, boleh glukosa. Nah, glukosa itu masuk ke dalam gula ya, gula dengan rantai pendek ya yang dinamakan dengan monosakarida, bukan paling pendek. Ada yang lebih pendek dari glukosa. Oke, kalau lemak dipecah menjadi apa? Asam lemak dan gliserol. Ih, pinter. Siapa Bu tadi, Bu? Maheswara, asam lemak dan gliserol. Kalau protein? Pepton. Amino, Bu. Asam Apa? amino. Asam amino, betul ya. Protein jadi pepton, pepton jadi asam amino. Ya, saya tidak akan membahas asam amino esensial, non esensial dan sebagainya gitu ya. Itu nanti di teori, nggak apa-apa. Nah, lalu ada yang termasuk ke dalam mikronutrien ya, atau zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil ya. Meskipun di kelas meskipun diperlukan dalam jumlah yang kecil, tapi tidak boleh terlewat ya, karena penting ini fungsinya bagi tubuh. Nah, yang tergolong mikronutrien ini adalah vitamin dan mineral ya. Mikronutrien ini ada ukurannya ya.
kebutuhan harian itu bisa dalam bentuk miligram, mikrogram atau IU ya. Contoh sebetulnya kebutuhan vitamin D per hari itu kurang lebih 200 IU gitu ya. Terus kalau vitamin C juga sebetulnya nggak harus sampai 1000 miligram gitu. Karena kalau kelebihan vitamin itu pasti dibuang. Ya, pasti dibuang. Kalau yang larut air berarti oleh ginjal gitu ya dibuangnya. Kalau misalnya lemak itu akan memberatkan kerja liver. Oke, ya coba sambil dibuka oleh kalian modulnya. Kita lihat dulu alat bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk praktikum kita hari ini. Boleh kalian pin kamera dari Bu Yeni ya. Nah, dipin kamera dari Bu Yeni. Baik, kita lihat yang pertama kita butuhkan alatnya adalah plat tetes. Di kelas 10 itu ya kalian sudah mengenal ini plat tetes seperti ini ya. Jadi keramik ada cekungan-cekungannya. Lalu kita juga butuh tabung reaksi. Satu set tabung reaksi bersama raknya ya. Lalu ada pipet tetes. Ya, ada spatula, fungsinya adalah untuk mengambil zat-zat makanan. Lalu ada pembakar spiritus, ya kaki 3, kasa dan sebagainya itu ya satu set. Ada beker gelasnya juga ya untuk memanaskan air. Untuk memanaskan air pasti butuh korek api. Lalu ada tisu dan tusuk gigi. Sedangkan bahan yang kita sediakan hari ini terdiri dari zat makanan yang sudah kita beri label dari A sampai H. Ya, dari A sampai H yang tentu saja kita tidak tahu A itu apa, B itu apa nanti ya. Lalu ada reagen. Reagen itu adalah zat penguji ya. Jadi hari ini kalian akan belajar kalau untuk mengetahui suatu makanan itu mengandung amilum atau karbohidrat, itu tuh caranya gimana? Caranya adalah dengan menguji zat makanan tersebut dengan reagen yang dinamakan dengan Lugol. Ya, Lugol ini sebetulnya komposisi utamanya adalah iodin. Pernah dengar iodin ya? Itu biasanya zat aktif dalam betadin iodin itu. Makanya warna dari reagen Lugol itu sama ya Bu ya dengan betadin. Iya, sama. Nah, nanti kalau misalnya zat makanan dikasih Lugol ternyata positif ya mengandung amilum. Nah, itu warnanya yang tadinya kayak betadin ya, coklat, itu akan berubah menjadi biru kehitaman. Sedangkan kalau kita ingin menguji suatu zat makanan yang mengandung protein, kita pakai biuret reagennya. Ini campuran dari NaOH, cairan NaOH dan CuSO4. Kalau misalnya positif mengandung protein, akan terjadi perubahan warna ungu. Awalnya protein itu biru, awalnya biuret itu warnanya biru. Ya, kalau makanannya mengandung protein akan berubah menjadi ungu. Nah, untuk menguji ada tidaknya glukosa dalam suatu zat makanan itu menggunakan suatu cairan atau reagen yang namanya Benedict. Benedict teh Vehling A, Vehling B ya dulu tuh ya. Sama-sama buat uji glukosa ya. Kalau positif mengandung glukosa, itu akan terjadi perubahan warna. Sebetulnya itu ada range ya. Pada uji Benedict ini ada range mulai dari hijau sampai merah bata, kuning sampai merah bata sih sebenarnya ya. Nah, sedangkan untuk zat makanan, uji zat makanan yang mengandung lemak, kita menggunakan reagen yang dinamakan dengan Sudan 3. Sudan 3 itu reagennya berwarna merah pink gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya positif mengandung lemak, itu akan berubah menjadi pink atau orange. Baik, sekarang coba kalian buka modulnya. Ya. Kita masuk ke cara kerja uji amilum. Ya.
uji amilum kalian tetap pin Bu Yeni ya. Baik, ya. Yang pertama. Oke. Yang pertama, untuk uji amilum yang perlu kita lakukan adalah menyediakan plat tetes seperti ini, ya. Lalu dalam plat tetes tersebut kamu beli label, ya. Labelnya kalau di kami itu menggunakan spidol saja agar mudah dihapus, gitu ya. Ini mulai dari zat A, B, C, D, E, F, G. Dan ini adalah nanti untuk kontrolnya, lugolnya, ya. Nah, lalu untuk masing-masing lekukan pada plat tetes ini, kalian masukkan zat-zat makanan, ya, mulai dari A sampai G. Nah, kebetulan ini belum diteteskan lugol. Makanya ini lugolnya saya teteskan di sini. Nah, 3 tetes saja. Ya, ini adalah warna lugo sebelum diteteskan kepada zat makanan. Jadi ini sebagai kontrolnya ya. Kurang kelihatan segini ya. Nah, baik. Untuk masing-masing zat makanan saya teteskan 3 tetes. 2, 3. 1, 2, 3. Ini sudah ditetesi zat makanan ya? Oh iya, sebelumnya ini sudah saya tetesi zat makanan. Baik. Nah, mungkin di layar sudah terlihat ya. Zat makanan yang sudah diberi lugol ini sudah menunjukkan perubahan warna. Cukup nggak, Bu? Segini? Cukup. Nah, lalu kita akan aduk ya, agar lebih merata ya. Seperti ini. Mengaduknya pakai oke. Tusuk gigi ya, tapi jangan dipakai satu untuk semua, jangan. Ya, tapi tusuk giginya harus satu-satu. Seperti ini. Soalnya setetes juga nanti ngaruh ya Bu ya? ke Iya, yang lain, mempengaruhi gitu. hasil yang lain. Ini. Oke. Coba sekarang kalian perhatikan. Nah, kira-kira adakah yang positif mengandung amilum? Boleh sama seorang dulu mungkin ya di warna akhir setelah ditetesi lugol dari A sampai G. Siapa yang mau coba? Yang D sama G positif amilum Siapa yang karena mau coba? Valen? Ada Valen nggak di sini? Ada Bu, ada Valentino. Yuk, coba Valentino dibacakan oleh kamu, dideskripsikan ya dari A sampai G itu perubahan warnanya ada apa aja? A warnanya apa gitu, Valen, mangga. Ya. Kalau A sampai C itu masih sama aja warnanya kayak kuning kecoklatan gitu. Kalau yang D itu, Coba Valen silakan. Yang A warna apa Valen? yang A-nya itu warnanya kuning kecoklatan. Cek. Valen, coba diulang lagi. Yang A warna apa? Kuning kecoklatan. Bu. Yang A warnanya kuning kecoklatan, Bu. Oke, yang A warnanya kuning kecoklatan katanya Bu. Oke, yang B. Terus yang D itu warnanya. Yang B dulu, B. Yang B warnanya
Ya, kuning kecoklatan juga sama. Kuning kecoklatan juga. Yang C, Yang C Ini ini, C ya. kuning kecoklatan juga sama. sama kuning kecoklatan. Yang D, Kalau yang D itu lebih hitam warnanya. oke, lebih hitam katanya. Yang E, Kalau yang Ini S E ya. itu lebih pekat lagi coklat. oke, coklat tapi lebih pekat. Yang F, Kalau yang F itu di dekat cekungannya juga ada. oke, sama ya, agak kecoklatan juga. Yang G, Yang G itu lebih ya, jadi hitam. Ya. oke, lebih hitam. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Hana, kalau misalnya reaksi positif ketika makanan yang mengandung amilum bereaksi dengan lugol akan menghasilkan warna apa, Valen? Hitam bukan? Oke, warnanya hitam. Jadi dari zat A sampai zat G yang mengandung amilum yang mana aja, Valen? D terus D dengan G. G, betul ya. Jawabannya adalah yang D dengan yang G. Sip, terima kasih Valen. Jadi reaksi positifnya kita sudah bisa menyimpulkan kalau yang mengandung amilum itu adalah dua zat ya, D dengan G. D itu apa Bu Hana? Tepung ya. Tepung ya. Kita ambil dari tepung dan yang G itu adalah campuran semua zat. Ya, jadi mengandung tepung juga. Silahkan boleh di screenshot terlebih dahulu ya buat di laporannya. 3, 2, dan 1. Sip. Yang kedua mungkin gimana ya? Ya, saya pindahkan dulu ya. Sama saya juga nggak apa-apa. Ya, sok. Oh, boleh. Ibu boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Kalau nanti di modulnya ini di tabel bahan makanannya diisinya cuma bahan makanan A A, B, C, D. sampai G aja. Ya, nggak usah disebutkan A itu apa, B itu apa, nggak usah. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sip. Baik nih, coba ya ini ada yang menarik. Biasanya di grup WA keluarga suka di sharing-sharing kayak begini ya. Katanya ada info, kalau ingin ngecek beras mengandung bahan kimia atau tidak, caranya ambil nasi sejumput, lalu dituang air sedikit, kemudian tetesin betadin 2 tetes. Ya. Kalau nasinya berubah biru, berarti beras ada pengawetnya. Kalau berwarna hitam, berarti beras ada pemutihnya, katanya. Jika tidak berubah warnanya, Seperti betadin, berarti beras Anda aman. Menurut kalian, berita ini hoax atau fakta? Hoax, Bu. Kenapa? Hoax. Ya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini hoax? Karena kan beras itu mengandung glukosa, jadi kalau ditetesi betadin glukosa seharusnya atau amilum? amilum, Bu. Jadi kalau amilum. misalnya ditetesi betadin ya pasti warnanya jadi biru atau hitam gitu. Iya, betul. Kalau kamu sudah belajar Tentang uji zat kandungan makanan, pasti tidak akan terkecoh dengan berita-berita hoax seperti ini gitu ya. karena kamu sudah tahu ilmunya. Kalau betadin itu mengandung iodin yang sama dengan lugol ya. Jadi ini kurang lebih bisa digunakan sebagai tes ada tidaknya untuk uji amilum. Seperti itu ya. Baik, kita beralih ke uji yang kedua. Cara kerja uji protein yang akan dijelaskan oleh Bu Yeni. Oke ya. Untuk yang kedua, pengujian protein itu langkah kerjanya sama saja dengan yang pengujian amilum, yang berbeda hanya di reagennya saja ya. Oke, coba Amira, ada Amira ya? Amira ada? Ya, Bu. Oke, Ada. Amira, kalau pengujian protein Ibu harus pakai reagen yang mana ya? Sebentar. Kalau protein itu pakai Kayak apa? pakai tadi tuh reagen yang
Yang buret, Bu. Oke, bukan Buret. buret ya, tapi Iya. buret. Kalau buret apaan sih? Buret itu adanya di kimia ya, dia alat buat uji titrasi kalau tidak salah ya. Nah, ini reagennya ya, biuret. Kemudian langkah kerjanya masih sama seperti tadi, sediakan dulu plat tetesnya. Kemudian diberi label A sampai G, Ibu tambahkan di sini biuret supaya terlihat kontrolnya ya. Kemudian di masing-masing cekungan Ibu masukkan 3 tetes bahan makanan saja ya. Kemudian baru kita teteskan zat pengujinya. Ya, di sini tadi kata Amira adalah biuret. Nah, Ibu teteskan dulu ke sini ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini bisa terlihat kalau biuret itu warna dasarnya adalah apa ya, Mir? Kelihatan nggak di layar warnanya apa? Biru. Oke, warnanya adalah biru ya. Nah, sekarang Ibu akan meneteskan ke masing-masing bahan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, setelah itu Ibu akan mencampurkan dulu supaya bahan makanan dengan reagennya itu tercampur rata ya. Oke. Yang kedua. Yang ketiga C. Kemudian D. Yang E. Kemudian F. Terakhir yang G. Ya. Oops. Nah, ini G. Baik, sebelum diminta ada yang mau jadi sukarelawan nggak untuk membacakan hasil pengujian makanan menggunakan biuret? Ya. Ada? Mau coba, Bu. Siapa ini? Najla. Oke, Najla, silakan. Yang A, terlihatnya warna apa, Najla? Ungu muda. Ungu muda. Oke, betul. Yang B? Kuning. Kuning. Yang C? Biru muda. Biru muda, ya. Kemudian yang D? Ungu muda. Ungu muda, betul. Yang E? Tuh kayak biru muda banget. Oke, yang E kalau di sini biru muda banget, kemudian dikelilingi oleh warna kuning ya. Kemudian yang F? Ungu. Oke, yang G? Ungu juga. Juga ya. Oke, Najla lagi aja ya. Jadi menurut Najla di antara zat A sampai G yang positif mengandung protein itu yang mana? Yang A, D, F, G. Oke, A, D, F, G. Kenapa yang A, D, F, G menurut Najla itu positif mengandung protein? Karena berubah jadi warna ungu. Oke. Kan dengan biuret itu menghasilkan warna ungu. Ya, betul. Nah, zat A itu kita ambil dari tepung, dari susu ya. Susu, kemudian yang D ini dari tepung segitiga biru ya disebut gitu ya. Nah, ini dari tepung, jadi tepung itu tidak hanya mengandung amilum tapi juga mengandung protein ya. Kemudian yang F ini diambil dari telur dan yang G itu mix ya campurannya. Oke, boleh kalian screenshot dulu untuk dilampirkan di laporannya. Ibu, saya mau bertanya. Oke, boleh. Ibu, kenapa bisa ada yang berubah jadi warna kuning? Oke, jadi kalau reaksi kimia itu dia akan terjadi perubahan warna, perubahan suhu, perubahan bau ya dan lain-lain. Nah, si biuret itu adalah CuSO4 ya.
Kalau dia bereaksi dengan zat tertentu, dia akan menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, khusus untuk protein, warna yang diharapkan ketika CuSO4 berikatan dengan ikatan peptida itu adalah warna ungu, ya, atau warna lembayung gitu, ya. Sip. Siapa yang bertanya tadi teh, Najla? Oke, ya. Gitu ya Najla ya penjelasannya. Di screenshot dulu ya. Ya, boleh di screenshot dulu ya. Sebelum Ibu beralih ke pengujian lemak. 3, 2, dan 1. Oke. Sekarang kita masuk ke pengujian yang ketiga, yaitu pengujian lemak. Nah, kalau pengujian lemak ini caranya juga sama ya dengan yang tadi. Jadi ada yang pakai reagen atau larutan penguji, ada juga yang memakai kertas buram ya atau kertas pensil untuk pengujian lemak sederhana ya. Nah, kita coba dulu untuk yang pakai reagen. Nah, tata caranya itu sama saja ya seperti yang tadi uji amilum, uji protein. Nah, yang lemak juga sama ya. Dimasukkan ke dalam masing-masing plat tetesnya 3 tetes. Kemudian kita pakai sudan 3 ya di sini. Ibu akan meneteskan supaya kalian bisa melihat sudan 3 warna dasar itu seperti apa ya. Nah, ini warna dasar sudan 3. Kemudian kalau misalnya positif makanan mengandung lemak ketika direaksikan dengan sudan 3, yang diharapkan itu warna apa? Ada siapa ya Bu Hana? Akila ada? Hadir, Bu. Oke, Akila. Kalau ada makanan positif mengandung lemak ketika direaksikan dengan sudan 3, hasil yang diharapkan warna apa? Jadi warna pink orange. Oke ya, jadi pink itu adalah lemak yang sangat sedikit kadarnya, sedangkan untuk yang orange itu yang paling banyak kadarnya. Ya, oke, kita akan coba reaksikan reagennya dengan zat makanannya ya. Ini karena agak tinggal sedikit, jadi harus ditonggengin ya. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, seperti biasa setelah diteteskan kita campurkan dulu ya. Oke, nah ini yang A, yang B, C, biar kelihatan bedanya. B, E, F, G. Nah, ini kayaknya agak sedikit ya yang kurang banyak zatnya. Kita sambut. Tambah lagi. Oke. Oke, di sini sudah mulai kelihatan ya perubahan warnanya. Ada siapa tuh di sini boleh dipanggil? Amar coba. Coba Amar Joni. Amar ada? Ada, Bu. Oke, Amar boleh bantu Ibu ya untuk mendeskripsikan, menyebutkan warna dari A hasil akhirnya sampai G. Silakan Amar. Yang A warna apa, Amar? Yang A warna oranye muda. Oke, oranye muda. Yang B? Yang B lebih ke pink mungkin. Oke, pink pucat ya. Yang C? Yang C pink pucat juga. Oke, yang D? Yang D kurang kelihatan, Bu. Sama ya? Oh, sama. Oke, yang E? Yang E oranye terang. Oke, yang F?
Yang F pink pucat juga. Pink pucat. Yang G? Yang G Nah. pink. Ada oren-orennya gitu nggak, Amar? Iya, di pinggir-pinggirnya gitu Oke, ada. di pinggir-pinggirnya ada yang oren. Kalau begitu, Amar, bisakah kamu menyimpulkan zat makanan A sampai G mana yang mengandung lemak? Berarti semuanya. Semuanya. Ini aja ambilnya yang orange-nya aja. Yang paling terang Ya, warnanya. yang paling orange gitu. Yang mana, Amar? Betul. Dengan satu lagi ada? Atau Coba sudah? dibantu yang lain. Yang lain? A sama G, Bu. A sama G. Oke, yang G itu tadi Amar menyebutkan ya di sini. Di bagian pinggirannya mungkin terlihat ya ada yang orange-orange-nya. Kemudian yang A juga di sini kelihatan ada gumpalan-gumpalan orange sedikit ya. Oke ya, jadi dari zat ini sebetulnya yang banyak sekali mengandung lemaknya adalah A dengan G ya. Sorry, yang E dengan yang G ya, yang ini E dengan G. Sedangkan yang lain mungkin ada tapi sedikit sekali ya, Bu Hana. Oke. Silakan di-screenshot dulu. Silakan di-screenshot dulu. 4, 3, 2 dan 1. Ya. Yang E itu bahannya apa, Bu? Minyak ya, minyak goreng. Dan yang G adalah campuran minyak goreng dengan yang lainnya. Nah, kalau misal ya kadang di sekolah lain itu tidak menggunakan Sudan 3 ya untuk praktikum lemak. Nah, oleh karena itu digantikan dengan yang lebih sederhana seperti ini ya. Menggunakan kertas buram, setiap bahan makanan itu dioleskan lalu dikeringkan. Kalian akan lihat. Nah, kalau ada yang transparan, ini transparan sekali, itu adalah yang E ya. E dan G. Nah, bisa terlihat. Nah, samakan hasilnya dengan menggunakan Sudan 3 seperti itu. Oke, terakhir kita akan masuk ke uji glukosa. Ya, ini agak berbeda ya, Bu. Ya, berbeda dari hal caranya ya, Bu Hana ya. Oke. Dari alat-alatnya juga berbeda ya. Oke ya. Nah, Bu Hana. Apa? Suara kami terdengar nggak? Dengar, Bu. Oke, terdengar ya. Sip. Oke, nah jadi untuk uji terakhir yaitu uji glukosa itu kita menggunakan tabung reaksi. Nah, rak-raknya sendiri adalah sebetulnya untuk menahan ya si tabung reaksi ini. Oke, kita menggunakan reagen apa? Tatia Maya, coba. Iya, Ibu. Reagen yang digunakan untuk apa? uji glukosa apa, Nak? Di layar juga ada sih. Ada. Pojok kanan atas. Apa ya? Yang lain ada lagi. Ada yang tahu? Benedict. Benedict, betul sekali ya. Kalau kamu lihat nih ya, Benedict itu warna aslinya adalah biru. Masing-masing tabung reaksi saya teteskan berapa? 5 ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya di lab kalian kerja masing-masing ya Bu Hana ya, ada penilaian kinerja atau penilaian performance ya. Jadi nanti cara kalian memipet, menuangkan bahan ke dalam tabung reaksi itu jadi bahan penilaian ya. Tapi karena sekarang pakainya virtual ya Bu ya, jadi
Kalian hanya bisa memperhatikan dulu saja. Nah, ini kan masih terpisah ya antara zat dengan reagennya. Agar bersatu itu kita tepuk-tepuk seperti ini. Ya, jadi bukan dikocok ya, tepuk-tepuk seperti ini. Jadi itu tercampur ya Bu ya, Iya. supaya tercampur. Nah, seperti ini. Cukup diguncangkan saja dibentur-benturkan ke Iya. telapak tangan gitu. Tangan seperti ini. Sekali lagi, kalau positif mengandung glukosa, tadi berubah warna menjadi apa, Nak? Coba Nafisah Jilan. Nafisah coba. Jilan. Itu ada di layar juga ya, Bu ya? Ada. Warna merah bata. Oke, warnanya merah bata katanya Bu Iya, ya. merah bata ya. Nah, ada range-nya. Sebetulnya dari mulai hijau ini belum dipanaskan sudah ada yang berubah hijau ya. Belum. Coba ya. Mari kita panaskan. Ini sudah kami nyalakan dari tadi ya. Dari tadi, si penangasnya. penangasnya. Jadi itu sudah airnya sudah cukup hangat. Nah, kita tunggu beberapa saat dan melihat perubahan warna yang terjadi ya. Nah, tadi katanya kalau misalnya positif mengandung glukosa itu yang paling besar warnanya adalah merah bata ya. Sebenarnya ada range-nya, kalian bisa lihat di layar. Kalau misalnya antara 0 sampai 0,5% itu warnanya jadi light blue, kemudian 0,6 sampai 1% jadi hijau, 1 sampai 1,5% jadi warna apa ini ya? Hijau kekuningan, kemudian 1% sampai 1,6 sampai 2,5% itu warna kuning, kemudian 2,6% sampai 3,5 warnanya peach, 3,6% sampai 4 itu warnanya pink, dan lebih dari 4% itu warnanya coklat ya, merah bata gitu. Oke, nah di sini Bu Hana sudah mengambil ya dari sebetulnya penangas. kalau mengambil itu idealnya ya pakai penjepit gitu ya, seperti ini. Nah, ini cara menjepit Nah, yang betul ya. Cuma karena suhunya juga nggak tidak terlalu tinggi ya Bu terlalu ya. panas, jadi tadi Ya. saya bisa ambil pakai tangan saja. Oke, ya. Sip. Baik, coba kita perhatikan di sini, kelihatan nggak Bu? Lihat. Oke. Coba Ibu mau dengar suaranya Bintang, coba Bintang. Ya, Bu. Iya, siap ya Bintang ya. Boleh Ya. deskripsikan nih yang A zatnya berubah menjadi warna apa Bintang? Ini A. Kalau ya. yang A kelihatannya jadi putih, Bu. Oke, ini yang A zatnya berubah menjadi warna putih. Kemudian yang B. Jadi oranye. Oke, yang B jadi orange. Kemudian yang C. Itu kalau yang dari gambar di sebelahnya yang di presentasinya kayak yang Tosca, Bu. Oke, ini Tosca. Yang D Biru. biru. Kemudian yang E. Yang E Tosca juga kayaknya, Bu. Oke, Tosca. Yang F. Yang F jadi hitam gitu, Bu, itu teh, coklat. Ini kalau di sini sih warnanya Oh, biru. keunguan. Ya, keunguan. Ya. Kemudian yang G. Itu kuning. Kuning. Ya. Oke, kalau begitu Bintang, bisakah kamu menyimpulkan mana zat A sampai G yang positif mengandung glukosa? Yang B. Yang B. paling Alasannya mendekati kenapa? merah bata, Bu. Oke, karena dia berubah menjadi kalau di sini Oranye. orange ya. Ya. Ada lagi nggak Bintang? Udah sih, Bu, kayaknya. Udah ya, kalau di Yang sini paling ada nih. paling Tadi banyak. Bintang juga menyebutkan kan ini Oh iya yang hijauan kuning. ya. Nah, ini juga dia positif mengandung glukosa. Ya, meskipun kadarnya itu berbeda dengan yang B. Ya, kamu bisa bandingkan di slide itu ada. Ya. Oke, yang B itu apa Bu Hana? Bahannya Adalah jus ya. Buah Jus pita. buah. Kemudian yang G ini mix gitu ya. Oke, kalau Screenshotnya gimana, begitu. Oh iya, di screenshot dulu Ini silakan. aja ya. Ya. Boleh? Diambil dulu gambarnya. 4, 3, 2, dan 1.
Sip. Sudah ya, kalau begitu berarti keempat pengujian zat makanan sudah kita lakukan, mulai dari amilum, protein, lemak, dan glukosa. Ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tata cara praktikumnya, prosedurnya, hasilnya, ataupun yang lainnya ada? Ini berapa menit lagi? Oh, masih 10 menit lagi. Ada? Ibu, ini Ya. kayaknya nggak ada hubungannya sama percobaan, tapi saya tadi lihat yang di plat tetes itu, yang cairan G itu selalu ngental gitu kalau dicampur. Itu ada hubungannya nggak Bu sama komposisinya? Oh iya, jadi zat G itu kenapa mengental? Karena dari bahannya, ya, bahan makanannya yang kita pakai. Jadi ada putih telur, jadi pengentalannya itu dari putih telur sama tepung disatuin, ya. Gitu. Jadi itu mah dari bahannya aja, bukan dari hasil reaksi, ya. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bagus ya. Maksudnya tuh terlihat gitu. Ya, terperhatikan ya, curiosity-nya lumayan nih tinggi. Ada lagi? Ibu mau bertanya, Boleh, Dewa. yang kertas minyak itu tadi ditambahin di tabel atau nggak usah? Kamu tambahkan saja ya di tabel yang bentar. Tabel yang sebelah kanan ya, paling kanan. Nanti Ibu buka dulu. Terakhir ya, praktikum kelas terakhir. Oke. Di halaman yang ke-3 ya, berarti. Ini ya, Dewa Ayu. Mungkin yang ditanyakannya, kamu boleh tambahkan di sebelah sini. Di sini boleh uji lemak, kertas, dan ya. Jadi di sebelah uji glukosa, kamu boleh tambahkan di situ untuk uji lemak, kertas, dan transparan. Oke. Terima kasih Dewa Ayu sudah mengingatkan untuk yang ujian terakhir. Ya. Ada lagi? Nah, kalian sekarang berarti fokuskan untuk mengerjakan yang bagian tabel dulu. Ya, bagian ini dulu. Baru nanti setelah itu kalian boleh mengerjakan yang pertanyaan. 1. Kemudian pertanyaan berikutnya sampai terakhir, ya. Oke, kalian boleh mulai mengerjakan modulnya dari sekarang. Dan terakhir itu sampai nomor 4 di pertanyaan, ya. Nah, ini deadline-nya kapan? Pengumpulan modul itu adalah H+1 alias besok, ya. Besok maksimal jam 3 kalian sudah mengumpulkan. Dan untuk yang belum sempat mengumpulkan tugas PM yang menghitung BMR dan menyusun menu makanan, itu maksimal hari ini jam 3. Ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas PM hari ini jam 3, dan yang tugas Vicon ini itu besok jam 3 juga. Oke? Silakan, selamat mengerjakan. Bu, Ya. maaf mau nanya, saya kalau misalkan nentuin bahan makanan yang paling banyak mengandung itu gimana ya, Bu? Ini gimana, bentar. Oke, nomor berapa? 1, 2. Nomor 2, Bu. Oke, nomor 2 itu tadi kan sudah di ini ya, kita praktikumkan. Untuk yang amilum itu yang bahan D dengan bahan G. Ya, itu yang amilum. Sedangkan garis miring glukosa berarti yang B dengan yang G. Begitu juga yang protein. Ya, tadi yang protein berarti yang reaksinya positif berwarna ungu. Tadi ada 4, sedangkan yang lemak itu ada 2. Gitu ya, Azmi? Oke, sip. Ada lagi yang lain?
Oke, kalau tidak ada silakan selamat mengerjakan. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Untuk yang tadi kertas transparan yang positifnya sama dengan hasil Sudan ya, dengan G. Oke ya, anak-anakku kelas 11-2, waktunya tinggal 2 menit lagi sampai jam 1.30. Ibu dan Bu Hana akhiri saja perjumpaan kita hari ini tentang uji makanan. Kalian bisa melanjutkan pengerjaannya setelah TB Smart. Ya, gitu. Kemudian nanti pengumpulannya ke link yang seperti kemarin, maksimal jam 3 sore besok. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 11-2. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bu mau nanya, Ibu. Ya, boleh. Tadi teh yang nomor 2 itu harus pakai alasan atau cuma nulis bahan yang mengandung amilum adalah zat apa dan apa gitu? Nomor 2 bahan makanan. Cuman tulis doang kan nggak usah Ya, pakai. cuma ditulis aja, betul. Ya. Banyak, Bu. Ya, sama-sama Arsya.